Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang tak henti-hentinya memberikan kita kenikmatannya berupa nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, dan yang tak kalah pentingnya nikmat iman dan Islam. Salawat beriringan salam kita curahkan kepada sang pemuda padang pasir. Ialah nabi terakhir, rasul terakhir, yakni habibina wa nabiyina wa rasulina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah yang telah berjuang untuk menggulung tikar-tikar kekafiran dan membentang luaskan permadani-permadani keislaman. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ada satu amalan yang dimana amalan itu harus kita berikan perhatian lebih. Amalan ini sangatlah sederhana dan sangat gampang untuk dilakukan, tetapi berat timbangannya di akhirat kelak. Apakah itu? Ialah zikrullah, mengingat Allah. Mengingat Allah adalah suatu amalan yang dilakukan secara lisan, sementara lisan tidak mengenal kata lelah. Maka sebagai umat muslim, kita semua dapat melakukan amalan tersebut dimanapun dan kapanpun. Amalan ini memiliki keutamaan istimewa di dalamnya. Allah dan Rasulnya selalu mengingatkan kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, azkuruni azkurukum, karena itu ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Jika kita mengingat Allah, insyaallah Allah juga akan mengingat kita. Mengingat Allah atau berzikir tidak hanya dilakukan di dalam rangkaian ibadah saja, tetapi kita bisa memasukkannya ke dalam aktivitas duniawi kita. Apakah kita sedang bekerja, kita sedang di rumah, kita sedang bersekolah, kita sedang dilanda musibah, kita sedang bersedih, maka kembalilah untuk mengingat Allah dengan mengucapkan innalillah. Apalagi kita sedang berbahagia, kita sedang senang, rezeki kita dilimpahkan oleh Allah, maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsiran. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu dengan menyebut nama Allah dengan sebanyak-banyaknya. Apa arti katsiran dari ayat tersebut? Artinya adalah sebanyak-banyaknya. Mengapa kita harus berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya? Jawabannya adalah agar kita terhindar dari golongan orang-orang yang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Mereka berdiri untuk mendirikan salat dengan keadaan yang malas. Mereka bersifat riya dan hanya ingin dipuji di hadapan manusia, dan tidak pernah mengingat Allah kecuali sedikit pun. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dikisahkan dalam suatu kisah nyata yang diceritakan oleh Habib Ahmad Al-Hasbi, yang di dalamnya terdapat suatu keutamaan berzikir. Pada suatu hari ada seorang kakek tua yang sangat rajin untuk sholat di masjid, dan setiap ia melakukan sholat di masjid, ia selalu berada di saf yang paling pertama. Tetapi di suatu kala, setelah imam membaca Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, tiba-tiba kakek tua ini maju ke depan Pak Imam, mendekatkan lututnya kepada lutut Pak Imam, seraya berkata, wahai Pak Imam, ajarkan aku sesuatu yang dapat memasukkanku ke dalam surga, apapun itu selagi bermanfaat. Pak Imam pun bingung. Belum sempat ia berzikir setelah sholat, sudah ada orang yang tergesa-gesa untuk memberikannya pertanyaan yang tidak ia ketahui. Kakek tua itu berkata lagi, ajarkan aku apapun itu. Pak Imam pun dengan menjawab, kalimatani
khafifatani 'alal lisani, syakilatani fil mizani, habibatani ilar rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat kering-keringan di lisan dan berat di timbangannya, dan disukai Ar-Rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Kakek tua itu berkata lagi, ulangi lagi wahai Pak Imam, aku belum menghafalnya. Pak Imam pun mengulanginya, kalimatani khafifatani 'alal lisani, syakilatani fil mizani, habibatani ilar rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Diulangi lagi, diulangi terus menerus hingga kakek tua itu berkata, wahai Pak Imam, sudah cukup, aku sudah menghafalnya. Maka dari situlah ia memulai memegang ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan siapapun, apapun yang ia lakukan, dimanapun ia berada, ia selalu mengulangi kalimat-kalimat tersebut. Ia selalu mengingatkan kepada semua orang bahwa ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kering-keringan di lisan dan luar biasa berat di timbangannya. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Hingga suatu ketika ia terkena penyakit dan ia terkena koma. Ia dilarikan ke rumah sakit dan semua keluarganya bersedih. Tetapi beberapa hari kemudian tiba-tiba matanya terbuka. Tiba-tiba ia sadar dan semua orang berbahagia, termasuk dokternya juga berbahagia. Maka dokter pun bergegas untuk memeriksa kakek tersebut. Tetapi sebelum menyentuh tubuh si kakek tersebut lebih dulu menyentuh tangan si dokter seraya berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Maka tertutuplah mata si kakek tersebut dan husnul khatimah dia. Subhanallah. Maka dari itu, kesimpulan yang bisa kita ambil, marilah kita memulai dari sekarang untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan ini adalah bulan suci Ramadan, yang dimana semua amalan dapat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama untuk melekatkan kalimat-kalimat Allah di dalam hati kita. Marilah kita sama-sama melekatkan kalimat-kalimat Allah di dalam bibir kita agar kita bisa membawanya hingga kita wafat nanti dan kita bisa mendapatkan gelar husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.